Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 ya, tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Di pembelajaran 5 ini ada pelajaran matematika, IPS, dan SBDP ya adik-adik, mulai halaman 85 sampai dengan 94. Adik-adik untuk melihat video lainnya, silakan klik di kolom deskripsi, scroll ke bawah, cari kelas berapa dan tema berapa yang mau adik-adik lihat. Nanti ada biru-birunya kayak gini bisa diklik ya, itu akan masuk ke playlist, nanti ada video-videonya untuk tema tersebut. Atau bisa juga di kanan sini, adik-adik klik, nanti akan muncul playlist dan juga video lainnya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Kata Lani, sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia ya, dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kamu juga sudah ditugaskan secara berkelompok untuk mencari informasi tentang berbagai peristiwa terkait upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah, ya, seperti di bawah ini. Nah, nanti adik-adik dibagi kelompoknya oleh Bapak Ibu guru, ada peta pikiran Ambarawa, medan area, lautan api, agresi militer 1, agresi militer Belanda 2. Nanti dipresentasikan. Karina contohkan kelompok 1 aja ya adik-adik ya, karena ini banyak ada 5 ya. Nanti contohnya tuh kayak gini. Apa? Nah, apa ini? Pertempuran pasukan sekutu dan Nica ya dengan Indonesia di Ambarawa. Kenapa atau mengapa ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak kita dong pastinya ya. Terus siapa? Siapanya ini pasukan sekutu Nica dan TKR ya. Kemudian bagaimana? Ya, bagaimana tuh? Jadi pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang. Ya, nanti kalau mau titik sampai sini juga boleh adik-adik ya. Kalau terlalu panjang terserah adik-adik aja. Lalu setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kapan? 12 sampai 15 Desember 1945. Di mana? Di Ambarawa. Nah, kita kan sudah melakukan kerjasama berkelompok ya untuk mencari informasi tadi ya adik-adik ya. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Nah, iya ya, kita harus bekerja sama dengan baik ya. Kemudian, apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama? Iya, pastinya. Dengan kerjasama yang baik, kami dapat menyelesaikan tugas tentang informasi upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tepat waktu. Jadi kalau kita kerjasama tuh adik-adik, pekerjaan jadi ringan dan juga cepat selesai ya. Sekarang kita akan bekerja sama di tari indang. Di pembelajaran sebelumnya juga sudah ada ya adik-adik ya. Sekarang kita mau berlatih. Latihan kembali gerakan tari indang berpasangan. Lalu jawab pertanyaannya, apakah kamu sudah dapat melakukan seluruh gerakan dengan baik? Gerakan mana yang sudah kamu kuasai ini? Jawabannya sebetulnya disesuaikan dengan adik-adik aja ya, karena kan adik-adik yang praktek ya. Contohnya kalau sudah berarti ya saya sudah melakukan seluruh gerakan dengan baik karena saya berlatih dengan sungguh-sungguh. Gerakan mana yang sudah kamu kuasai? Semua gerakan misalnya ya. Atau kalau adik-adik ada gerakan yang mana ya sebutkan aja yang mana ya. Lalu gerakan mana yang belum kamu kuasai dengan baik? Nggak ada, kalau nggak ada, nggak ada. Kalau ada tulis yang mana ya. Terus apa rencanamu agar gerakan tersebut lebih baik lagi? Tentunya terus mempraktekkan ya dan berlatih agar semakin mahir tentunya. Ya. Nah, sekarang ini dibaca aja, ini sebetulnya sudah kemarin ya adik-adik ya. Di pembelajaran sebelumnya ini sudah Karina jelaskan. Boleh dicek di playlistnya aja ya. Atau di rekomendasi di kanan sini. Sekarang kita udah belajar gerakan dalam tari indang.
Ya, sekarang kita belajar hitungan campuran ya. Nah, kita mulai dari sini nih. Perhatikan cerita berikut. Siti mempunyai 0,8 meter pita berwarna merah. 1/4 dari pita tersebut akan digunakan untuk menghias kado pada ulang tahun adiknya. Sisanya untuk mengikat rambut. Pertanyaannya, berapa meter pita yang digunakan untuk menghias kado dan berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut? Nah, langkahnya adalah pertama, kita bikin dulu biasanya kalau matematika itu pertama diketahuinya apa. Ini informasi yang kita bisa dapatkan dari soal. Yang ditanyanya apa, baru kita jawab ya. Nah, kita ketahui tadi ada panjang pitanya kan 0,8 meter. Lalu informasinya juga digunakan untuk menghias kado 1/4. Lalu ada dua pertanyaan. Berapa meter pita yang digunakan untuk bungkus kado dan berapa untuk mengikat rambut? Nah, langkah pertama, ini kan desimal sudah ya. Yang ini yang pecahan, ini yang kita mau ubah. Ya. Atau bisa juga kita ubah jadi desimal sebetulnya ya. Ini bebas saja, tapi di buku ini kita mau ubah jadi pecahan dulu. Nah, 0,8 itu adalah 8/10 atau kita sederhanakan jadinya 4/5. Nah, langkah kedua, kita kalikan ya 4/5 dengan 1/4. Nah, berarti 4/5 kali 1/4 sama dengan 4/20 atau 1/5 meter. Kemudian 1/5 ini kita ubah jadi desimal ya, jadinya 0,2. Bisa jadi 0,2 gimana Kak Rina? Gini. Ya, kita jadikan kan kalau desimal itu per 10, per 100, per 1000, yang mana yang cukup ya. Nah, kalau 5 itu kita mau jadikan 10, kita kali 2 kan ya. Jadinya 2/10. Kita jadiin desimal 0,2, oke? Gampang ya adik-adik ya. Nah, berarti kan tadi 0,2 meter, jadi pita untuk menghias kado 0,2 meter. Terus, sisanya kan digunakan untuk mengikat rambut. Berapa? Kita kurangin aja 0,8 meter dikurangin 0,2. Berarti 0,6 meter ya. Nah, sekarang kita langsung latihan aja. Ada soal pertama, Ibu Eda mempunyai persediaan 2,5 kg gula. Hari ini beli lagi 1/4 ya. Di warung. Berapa kilogram jumlah seluruhnya? Nah, jadi kita tambahin nih. Ya, tambahin aja karena Ibu beli lagi. Jadi ditambah. 2,5 kg ditambah 1/4 kg. Nah, karena yang ini masih pecahan, kita ubah dulu. Ya. Kita ubah dulu 1/4. Ini kalau kita mau jadiin dia per 100 ya adik-adik ya. Nah, sebenarnya bisa juga dengan 1 dibagi 4, biar gampang. Jadinya 0,25. Ya, jadi 2,5 kg ditambah 0,25. Ya. Nah, terus di sini kita lihat menjumlah pecahan desimal. Atau ini kalau adik-adik mau Kak Rina jabarin deh ya. Sebentar ya, kita jabarin dulu deh biar adik-adik ngerti deh. Nah, untuk jadi 10 ini nggak bisa. Jadi Karina akan coba dia jadiin 100. Kalau dijadiin 100 tuh dikali 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100. Ya kan? Jadinya 0,25 ya. Gampang ya adik-adik ya. Lanjut, menjumlah pecahan desimal. Jadi langsung dijumlahin aja. 2,5 ditambah 0,25. Ya, jadinya 2,75. Nambahinnya kayak gini gampang. 2,5. Jadi kalau nambahin desimal, komanya harus sejajar. Ya, sama 0,25. Ini kan sebenarnya nggak sejajar kalau kita lihat dari sini nih ya. Tapi komanya yang harus penting tuh komanya. Jadi jangan kayak gini nih. Jangan 2,5 ditambah 0,25. Bukan ya. Ini salah. Harusnya kayak gini. Kita tambahin. Ini 5-nya turun. Ini 7,2. 2,75. Ya. Terus, jika gula tersebut hanya digunakan. Oh, ini pertanyaan berikutnya nih. Jika gula tersebut hanya digunakan 2,7 kg, berapa sisa gulanya? Dikurang aja. 2,75 kita kurangin 2,7.
Ya, ini sebenarnya bisa kita tambahin 0 ya. Nih, 5 dikurang 0, 5. 7 kurang 7, 0. 2 kurang 2, 0. Jadi 0,05. Nomor 2. Benny mempunyai kayu dengan panjang 1,5 meter untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan, kayu tersebut masih tersisa 1/4. Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Nah, ini kita langsung aja ya. Ambil. Kita kurangin. 1/4 itu tadi kita udah tahu di atas nih. Ya, 0,25 kan. Langsung aja deh. Jadi, kurangin aja 1,5 meter dikurang 0,2. 0,25. Jadi, 1,50 kurang 0,25. 0 dikurang ini kita tambahin 0 ya di 1,5-nya. Ini nggak bisa, jadi kita pinjam 1 dari 5, 5-nya jadi sisa 4. 10 kurang 5, 5. 4 dikurang 2, 2. 1 dikurang 0, 1. Jadi 1,25. Ya. Sekarang nomor 3. Minggu lalu, Ibu Lani membeli 3/4 kg telur dan disimpan di kulkas. 1,7 kg dari telur tersebut sudah dimasak. Berapa sisanya? Nah, kita ubah dulu pecahannya ya. Yang ini 2 3/4 kita jadikan pecahan. 3/4 itu kayak gini. Tadi kan kita kali 25 ya. 3 kali 25 itu 75, ini jadi 100. Jadi 0,75. Nah, ada 2-nya jadi 2,75. Jadi telur yang tersisa adalah 2,75 dikurang 1,7. Sisanya 1,05. Yang keempat, buatlah soal cerita sendiri tentang hitungan campur. Nih contoh dari Karina ya. Minggu lalu, Ibu Ani membeli 2,3/6 kg telur bebek dan disimpan di lemari es. 2,9 kg telur itu sudah digunakan Ibu Ani. Berapa sisa telur Ibu Ani? Nah, itu ya adik-adik ya, nanti tukar soalnya. Sekarang selesaikan soal-soal campur berikut ini. Yang nomor 1. 6 3/5, ini kita ubah pecahan dulu. Ubah desimal maaf. Ya, jadi 6,6 ditambah 0,725 jadinya 7,325. Lalu yang ini yang kita ubah jadi desimal yang ini berubah jadi 0,75 ya. Kita tambahin aja langsung jadinya segini. Lalu 12 4/8 kita ubah jadi desimal jadinya kayak gini. 12 4/8. Kita lihat. 4/8 itu sama dengan 1/2 ya. Nah, ini Karina ralat ya adik-adik. 12,5. 12,5 ya. Sekarang kita tambahin. 12,5 tambah 9, dikurang 9,5 dulu. 0. 12 dikurang 9 itu 3. Lalu 3 kita tambahin ini. 0,25. 5, 2, 3. 3,25. Nih ya. Ya kan? Nah, karena ini salah nih tadi. 12 4/8. Coba kita lihat soalnya dulu deh adik-adik. Ya benar, 12 4/8. Jadi ini Karina kayaknya salah ketik ya, ada 2-nya. Jadi kayak gini ya. Ini 4/8. Ya. Ya, betul. Oke, kita ke nomor 4. Yang kita ubah pecahan adalah yang ini, 1/4 itu 0,25. Kita langsung proses. Jadi 0,325 ya. Terakhir buatlah karena suaranya serak nih adik-adik. Terakhir buatlah soal hitung campur sendiri. Nah, ini ya. 0,125 tambah 1.300 dikurang 1/3. 9.250 kurang 0,050 ditambah 9.000 9,250 dikurang 0,050 tambah 3/4. 10 1/4 dikurang 8,5 ditambah 1,25. Nanti ditukar ke teman-teman seperti biasa ya. Pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan.
dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah! Nggak ada kuota yang sebulan nih.